Halo semuanya, halo sahabat YouTube, halo sahabat yang dari Bekasi. Ya, di siang hari ini kita berada di Kota Bekasi, lebih tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Apa yang kita perhatikan di Kota Bekasi akhir-akhir ini ya, di tahun 2020, di tahun 2019 ya, kemudian juga sekarang 2021 dan 2022, yaitu pembangunan yang sangat masif. Ya, di antaranya adalah pembangunan dari Tol Becakayu yang sekarang sudah sampai di ujung menuju ke Jalan Veteran. Kemudian di sini selain Tol Becakayu juga ada flyover baru ya. Ini merupakan kompensasi dari salah satu jalur yang dipakai oleh si Tol Becakayu. Kemudian ada LRT. Kemudian lagi ada tol layang MBZ ya di situ. Walaupun tidak langsung keluar di daerah Bekasi, tapi itu paling tidak membantu mobilitas dari para pengguna jalan. Baik, kita rehat sejenak sambil menunggu alasannya. Kami berterima kasih kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi, dan sahabat baru yang bergabung dengan channel On Road Indonesia ini. Di depan kita ini adalah Skybridge yang sedang dibangun untuk menuju kawasan atau stasiun dari LRT. Skybridge ini tersambung dengan si Mall Revo Town. Nah, di depan sana ada kawasan hunian ya. Ini dia kawasan huniannya. Dan selain kawasan hunian, Kota Bekasi juga ada kawasan komersial. Kawasan hunian, kawasan komersial yang di mix use ya itu atau dicampur atau daerahnya berdekatan, kemudian ada stasiun, ada halte atau ada akses jalan di sana lebih baik ya, bisa dibilang kawasan Bekasi yang bagian sini sudah melengkapi untuk menjadi kawasan transit oriented development. Kenapa masifnya infrastruktur dibangun di Kota Bekasi? Ya, salah satu alasannya yang sempat kita baca di media dan kita amati adalah ternyata Bekasi merupakan kota kedua dengan jumlah populasi paling banyak di Indonesia setelah Jakarta. Itu dibandingkan dengan kota-kota lain, kota besar lainnya seperti Surabaya, seperti Medan, ya, Bandung, Semarang, dan ibu kota provinsi disalib oleh Bekasi dengan populasi 3,3 juta jiwa. Sedangkan yang ketiga itu baru Surabaya di 2,9 juta jiwa. Itulah mengapa pemerintah dan mungkin para pelaksana dan para perencana infrastruktur membangun infrastruktur yang banyak ke arah sini, karena memang secara populasi, ekonomi, kemudian pertumbuhan, perekonomian ke depan ya, pertumbuhan penduduk, hunian dan lain-lain banyak di Kota Bekasi ini. Ya, ini adalah satu contohnya, yaitu Jalan Tol Becakayu yang sedang dalam proses perampungan di sekitar Jalan Veteran. Selain Kota Bekasi, kota satelit lainnya yang mendukung Jakarta yaitu adalah Kota Depok, kemudian Tangerang, kemudian Bogor ya, dan Bekasi tentunya, jadi Jabodetabek. Nah, untuk infrastruktur memang kalau kita lihat paling banyak mengarah ke arah timur, karena timur sendiri berkembang lebih banyak ya dibanding ke arah barat. Kalau ke arah barat sebenarnya dari sekitar Tangerang menuju ke arah Betung, kemudian menuju ke arah Cikande juga ada kawasan-kawasan industri di sana. Namun ke arah timur ini semakin banyak kalau kita lihat dan semakin masif, dan makanya juga ada dibangun tol layang MBZ ya. Dengan adanya tol MBZ paling tidak bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang ada di bawah tol Jakarta Cikampek ya. Kemudian selain itu juga ke arah timur ada pembangunan dari tol Japek 2 Selatan yang dimulai di Jati Asih ya, nantinya berujung di Purwakarta, Sadang ya. Dan di bagian Jati Asihnya sendiri kita belum lihat pembangunannya lebih signifikan ya. Namun ternyata di sisi Sadang untuk sampai ke 3 simpang susun menuju ke sana sudah cukup banyak progresnya. Sedangkan di sisi Jati Asihnya ya, di video-video kami sebelumnya bisa dilihat di atas ada playlistnya,
dari 1 sampai 6 kawasan-kawasan yang terkena dari proyek tol Japek 2 Selatan, yaitu masih dalam ada yang pembebasan lahan, ada yang sudah dibayarkan, dan ada yang sudah diratakan bangunan-bangunannya, ya. Selain itu, di arah Bekasi, arah Kabupaten Bekasi pun hunian semakin banyak dengan banyaknya juga perusahaan-perusahaan properti besar yang membangun kawasan-kawasan hunian, dan juga ada kawasan-kawasan industri yang terintegrasi. Ini salah satu contoh moda transportasi massal, yaitu kereta LRT di atas ya, sedang parkir atau stabling ya namanya. Jalurnya itu menghubungkan Bekasi, kota Bekasi masih ke arah Jakarta, dan stasiun paling akhir ternyata itu telah berada di Kabupaten Bekasi, ya, seperti di video kita sebelumnya. Nah, dengan adanya LRT tentu akan menjadi alternatif bagi warga Bekasi yang akan menuju kota Jakarta, tadinya menggunakan KRL atau menggunakan kendaraan pribadi seperti ini, dapat menggunakan LRT. Hanya saja satu yang masih menjadi pertanyaan, LRT tidak memiliki stasiun di perempatan Kuningan, ya. Apakah karena perempatan Kuningan ada long span yang berbelok panjang, jadi mungkin manuvernya pada saat dari berhenti atau menjelang berhenti agak rumit atau bagaimana, kita tidak mengetahuinya. Tapi paling tidak dari Bekasi saat ini, nanti setelah operasional dari si LRT, warga Bekasi punya moda transportasi lainnya yang dapat dipergunakan. Ya, ini adalah gerbang tol Bekasi Barat, ya. Kalau yang ke arah Kabupaten Bekasi, kota Maikarta sendiri juga sudah makin terlihat progresnya dan mulai berkembang. Nah, di kawasan Bekasi Selatan, ya, walaupun ada pintu tol Bekasi Barat namanya, karena itu hanya secara posisi dari pintu tol, kawasan hunian semakin berdiri dan semakin menjulang seperti yang ini, dan ini berada kurang lebih 200 meter dari arah pintu tol. Tentunya kawasan hunian di sini juga berdekatan dengan kawasan komersial. Kita baru saja keluar dari Revo Town Bekasi. Nah, selain itu, ya, di seberang sana juga mulai banyak kawasan hunian. Jadi saat ini Bekasi memang merupakan tumpuan dari kota Jakarta yang kepadatannya bergeser, ya, ke arah timur, menjadi kota aglomerasi, ya, nama istilah yang dipakai. Kemudian selain itu, selain hunian, selain kawasan komersial, ya, yang sedang dibangun adalah penataan dari Kalimalang atau revitalisasi menjadi kawasan wisata air yang lebih baik, ya, dan sudah ada di video sebelumnya. Baik, salam sehat dan Indonesia makin maju.